السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وبعد المبين، فيا أيها الحاضرون، أيها الإخوان والأخوات المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حيثما كنتم، واجتنبوا عن السيئات، وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين ثم الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوان المسلمون, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh, Allah yang telah memberikan kita kekuatan, kesabaran dalam menjalankan kewajiban kita berpuasa pada bulan Ramadan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, dan tidak pernah akan ada lagi Nabi setelahnya, yang selalu berwasiat kepada kita agar kita selalu saja bertakwa di mana saja kita berada, selalu berbuat baik terhadap sesama manusia, dan juga berakhlak mulia. Ayyuhal ikhwan wal akhwat al-muslimun was-shaimun, ketika suatu hari Umar bin Khattab sedang bersandar di bawah pohon kurma, ternyata tiba-tiba ada 3 laki-laki, 3 pemuda datang menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab ini. Dan ternyata ketiga pemuda ini, yang 2 adalah kakak beradik dan yang satunya pemuda lusuh. Matanya terpancar penuh ketidakkasihanan. Kenapa? Kedua orang adik kakak ini dia berteriak kepada Khalifah, "Wahai Khalifah Amirul Mukminin, tegakkanlah keadilan untuk kami. Berikanlah kami keadilan." Kaget, terkejut Khalifah Umar bin Khattab ini, kenapa 2 orang ini berteriak meminta keadilan? Lalu Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai anak muda, apa gerangan yang terjadi? Wahai Khalifah, tolong pemuda ini diberikan kisos, keadilan untuk kami karena dia telah membunuh ayah kami." Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, "Tunggu dulu, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa sebenarnya yang terjadi?" Lalu adiknya melanjutkan, "Iya, dia telah membunuh ayah kami." Lalu Khalifah mengatakan, "Wahai anak muda, pemuda lusuh ini, wahai anak muda, apa gerangan yang terjadi sehingga engkau dihad, engkau dituntut untuk dikisos oleh mereka?" Pemuda lusuh ini mengatakan, "Wahai Khalifah, benar apa yang telah mereka ucapkan. Aku telah membunuh ayah mereka berdua." Coba ceritakan bagaimana kronologisnya kisah itu terjadi. Pemuda lusuh ini mengatakan, "Aku adalah pemuda yang diberikan kepercayaan oleh kaumku. Aku datang dari pedalaman desa sangat jauh sekali, mengurus suatu masalah interaksi sosial di kota ini. Tetapi ketika aku sampai kota ini, aku ikat ontakku di sebuah pohon kurma. Ketika aku kembali ingin mengambil untaku, ternyata untaku itu sedang disembelih oleh ayah mereka dengan alasan, katanya, untaku ini telah mengacak-ngacak kebunnya sehingga unta itu disembelih olehnya. Dengan rasa marah, bagaimana saya kembali ke desa saya? Sudah tidak ada lagi pikiran yang mentok sekali pikiran saya, sehingga pada saat itu
saya cabut pedang saya dan saya bunuh ayah tersebut. Itulah kejadiannya, wahai Khalifah Umar bin Khattab. Mendengar cerita ini, kisah ini, Umar bin Khattab merasa bahwa pemuda ini adalah pemuda baik, pemuda soleh, pemuda yang bertanggung jawab, yang amanah, karena dia telah dipercayakan oleh kaumnya untuk mengurus urusan di kota, dan dia urus urusan itu. Lalu Khalifah mengatakan kepada kedua adik kakak tersebut, wahai anak muda, tolong berikanlah maaf kepada pemuda ini, biarlah aku nanti yang membayarkan diatnya. Apa jawab kedua pemuda itu, adik kakak itu? Oh tidak, wahai Khalifah, ayah kami itu ayah yang sangat kami sayang kepada ayah kami. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mengatakan kepada pemuda itu, wahai anak muda, bagaimana? Apakah kau siap untuk dikisos? Wahai Khalifah, aku siap untuk dikisos karena aku telah bersalah. Tetapi tolong berikan aku waktu 3 hari. Berikan saya 3 hari untuk pulang ke desa saya, untuk menyampaikan amanah itu kepada orang-orang di kampung saya. Lalu kedua pemuda ini mengatakan, oh tidak bisa, dia harus segera dikisos. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, wahai anak muda, apakah ada yang bisa menjamin kamu ketika kamu pergi nanti? Atau apakah kamu tidak punya orang lain yang bisa dipercayakan untuk mengurus amanah ini? Dia mengatakan, tidak ada, wahai Khalifah, hanya aku sendiri yang bisa mengurus amanah ini, dan tidak ada yang bisa menjamin aku. Yang menjadi jaminanku adalah Allah. Allah lah penjaminku. Wah, tambah rumit ini masalah. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, wahai anak muda, harus ada yang bisa menjaminmu ketika 3 hari kamu urus urusanmu di desa itu. Tiba-tiba ternyata ada suara di belakang berteriak, saya yang akan menjamin pemuda itu. Ketika ditengok ke belakang, ternyata itu adalah seorang sahabat Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Khalifah mengatakan, wahai Abu Dzar, apa-apaan kamu ini bukan masalah enteng, ini masalah serius. Kok kamu bisa-bisanya menjamin anak muda itu? Wahai Khalifah, perkenalanku dengan dia memang baru kali ini. Aku melihatnya seperti melihat kamu kepadanya. Aku percaya bahwa itu adalah orang baik, itu adalah orang soleh, seperti halnya kamu mengatakan bahwa itu adalah orang yang bertanggung jawab. Aku siap menjadi penjaminnya. Karena sudah ada yang menjamin, akhirnya pemuda ini diizinkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk kembali ke desanya mengurus amanahnya. Hari pertama mulai ditunggu-tunggu, mulai orang-orang bertanya-tanya, apakah benar si pemuda ini akan kembali? Karena dengan mudahnya pemuda ini akan kabur, menghilang begitu saja. Sementara Abu Dzar yang menjadi jaminannya, yang belum pernah dikenalnya, dia akan menjadi tumbal dari keberaniannya itu. Hari kedua ditunggu lagi, masih sama. Dan hari ketiga, hari haknya, tanggal main pengkisosannya, ditunggu-tunggu, ternyata belum ada kabar, belum ada tanda-tanda datangnya si pemuda lusuh tadi dari desa. Sampai sedikit lagi waktu pengkisosan, dan Abu Dzar Al-Ghifari dengan sabarnya dia datang ke tempat eksekusi itu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir saja itu pengkisosan terjadi. Dari kejauhan terlihat anak muda berlari tergopoh-gopoh, berteriak, tunggu. Dan akhirnya Khalifah mengatakan,
itu sudah datang pemuda yang ditunggu-tunggu itu. Akhirnya sampai di pangkuan Khalifah Umar bin Khattab. Dia mengatakan, maaf wahai Khalifah, ketika saya ingin ke sini ternyata saya pacu unta saya dengan begitu kencangnya. Saya pacu tanpa istirahat. Akhirnya unta saya pun jatuh tidak kuat di padang pasir, sampai akhirnya saya harus mengejar ke sini. Saya pun harus berlari dan sampailah saya di sini tergopoh-gopoh berpeluh keringat. Dan akhirnya melihat pemuda ini begitu beraninya, bertanggung jawabnya, maka Khalifah mengatakan kepada pemuda tersebut, wahai anak muda, kenapa kamu sampai lari-lari ke sini, lusuh-lusuh ke sini, beraninya kamu menghadapi eksekusi ini? Pemuda itu mengatakan, wahai Khalifah, aku ingin tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada lagi kaum muslimin dari kaum muslimin yang menjadi kesatria, dan saya adalah kesatria yang berani bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kesalahanku. Wah, langsung terdengar teriakan Allahu Akbar. Lalu Khalifah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, mengapa kok kamu berani-beraninya menjamin anak muda ini, padahal anak muda ini belum kamu kenal? Dan bisa saja kalau seandainya anak muda ini tidak bertanggung jawab, maka kamu yang akan dieksekusi. Apa jawab dari Abu Dzar Al-Ghifari itu? Dia mengatakan, wahai Khalifah, aku tidak ingin ada yang mengatakan bahwa dari kaum muslimin itu tidak ada lagi yang saling percaya. Saya percaya kepada orang tersebut dan saya ingin menolongnya. Teriak Allahu Akbar. Dan di saat itu juga dua pemuda ini berteriak Allahu Akbar. Wahai Amirul Mukminin, kami telah memaafkan pemuda itu, maka janganlah pemuda itu dikisos, bebaskan dia. Semua orang-orang yang berada di tempat eksekusi itu bertakbir Allahu Akbar. Inilah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, dan jadikanlah persaudaraan itu sebagai tali kasih sayang menyatukan kita. Rasulullah bersabda, antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu tubuh, yang apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka semuanya pun akan merasakan sakit. Ayo ikhwan dan muslimun, inilah gambaran kita bahwa kita diciptakan sebagai manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda, tetapi semua itu diciptakan lita'arufu, untuk saling kenal mengenal, sehingga timbullah saling sayang, menyayangi, dan hormat menghormati. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita dijadikan orang-orang yang selalu peduli kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga apapun yang kita miliki, yang mempunyai rezeki berlebihan, maka dia akan berbagi kepada sesamanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وبعد اليقين، فيا أيها الحاضرون، أيها الإخوان والأخوات الصائمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حيثما كنتم واجتنبوا عن السيئات وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.